Benarkah jika Ridwan Kamil dipinang Ganjar, Golkar bakal hengkang dari koalisi Prabowo? Nah ini memang sesungguhnya Ridwan Kamil itu sangat dibutuhkan oleh PDI Perjuangan, ya. Karena Pak Ganjar sendiri kurang kuat di Jawa Barat. Tetapi yakinlah, seperti analisa kita sebelumnya bahwa Golkar, PAN, dan Gerindra cukup solid. Walaupun kadernya menyeberang ke Pak Ganjar, ini cukup solid. Tidak jaminan. Makanya Ibu Megawati itu berhati-hati sekali. Mungkin last minute itu yang saya bilang itu akan ada kejutan-kejutan yang luar biasa last minute. Mungkin sebelum 10 Oktober datang akan dinamika politik ini akan sulit kita baca apa yang akan terjadi saat itu. Kembali lagi di channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media, dan hari ini kita akan kembali ngobrol-ngobrol dengan Mr. Puisi. Selamat sore, apa kabar Mr. Puisi? Selamat sore. Kali ini memang kita akan bahas banyak politikus yang nyebrang. Ya. Kemungkinan belum tentu loh. Ya. Tapi sebagian banyak yang nyebrang jelang pendaftaran capres-cawapres. Ya, yang sudah nyebrang udah pasti kan. Dari Gerindra Sandi Uno ke P3 itu udah nyebrang. Tetapi kemungkinan akan ada juga tokoh-tokoh di partai-partai yang besar lainnya akan menyerang ke koalisi lain. Ya. Kemungkinan terjadi. Oke, kemungkinan terjadi. Nanti kita akan bahas siapa itu ya. Tapi sebelumnya saya ingatkan untuk jangan lupa subscribe channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media. Jangan lupa juga like, komen, dan share konten-konten di channel YouTube ini. Mr. Puisi, hari ini kita ada judul yang lumayan hot juga. Benarkah jika Ridwan Kamil dipinang Ganjar, Golkar bakal hengkang dari koalisi Prabowo? Nah ini gonjang-ganjing juga akan menjadi hal yang menarik juga di koalisinya Prabowo setelah sebelumnya ditinggal oleh Caimin ya, yang dipinang oleh Nasdem dengan dipasangkan dengan Anies Baswedan. Ini sekarang isunya Ridwan Kamil, kan dia salah satu wakil ketua umum DPP Partai Golkar, sudah sempat bertemu dengan Ibu Megawati ya, ketua umum PDI Perjuangan, katanya 4 mata. Bahkan Ridwan Kamil memberikan clue akan ada breaking news dalam beberapa seminggu ke depan. Ini apakah mungkin jika memang RK atau Ridwan Kamil, mantan gubernur Jabar atau Jawa Barat, ini dipinang Ganjar, Golkar juga bisa bubar atau bisa hengkang dari koalisi Prabowo? Ya, terima kasih. Sudah banyak orang menganalisa bahwa memang sesungguhnya Ridwan Kamil itu sangat dibutuhkan oleh PDI Perjuangan, ya. Karena Pak Ganjar sendiri kurang kuat di Jawa Barat. Ya, hasil survei terakhir mungkin saya sedikit bacakan Mr. Puisi. Ini kalau bicara head to head ya, head to head dengan Prabowo, Ganjar itu kalah jauh 31%. Nah, Pak Prabowo 57%. Ini kan apalagi Jabar itu pemilih terbesar terbanyak di Indonesia dengan 35,7 juta. Ini kan berarti kalau selisih 30% itu kan berarti sekitar 10-15 juta. Ini kan luar biasa, berarti besarnya gap yang terjadi kalau untuk Ganjar mau menang gitu. Ya itulah, seandainya tokoh Golkar itu, RK itu, Ridwan Kamil itu menyeberang ke Ganjar Pranowo, berarti dia akan artinya akan ada tokoh Golkar yang mau menyeberang ke PDI Perjuangan. Tetapi yakinlah, seperti analisa kita sebelumnya bahwa Golkar, PAN, dan Gerindra cukup solid. Walaupun kadernya menyeberang ke Pak Ganjar, ini cukup solid. Tentunya kita bisa lihat bahwa memang ketiga ketiga partai politik yang bergabung di Gerindra, Golkar, dan PAN itu sendiri merupakan cikal bakal sebetulnya koalisi besar sebelumnya yang dibentuk oleh Pak Jokowi waktu itu. Nah itulah sekarang udah mengerucut, tinggal mencari siapa yang terbaik untuk dijadikan cawapresnya. Nah kalau tadi kita melihat pilihan seorang Ridwan Kamil untuk di Jawa Barat, seperti apa Mr. Puisi melihat, apa kira-kira rasionalitas atau pertimbangannya yang kenapa RK ini layak dipertimbangkan oleh sebagai cawapresnya Ganjar dari PDIP atau PDI Perjuangan, dengan konstelasi bahwa Ridwan Kamil ini adalah mantan gubernur dan tentunya
mempunyai jejaring misalnya elektoral, masih punya elektoral di Jabar? Ya, karena apa? Kalau ini kembali lagi ada orang mengatakan bahwa apabila Pak Ganjar ingin menang, kuasailah Jawa Barat. Kenapa demikian? Karena dulu pada waktu Pak Jokowi menang Pilpres 2019, Pak Jokowi malah kalah ya? Bukan, Pak Jokowi itu mendapat kepercayaan masyarakat Jawa Barat 70%. 70%. Nah sekarang kan yang jelas yang mendapat kepercayaan di Jawa Barat adalah Pak Prabowo dan Pak Anies. Kemungkinan mungkin lebih dari kedua kedua paslon Pak Prabowo dan Pak Anies ini menguasai kemungkinan 80% di Jawa Barat. Sehingga diperlukanlah untuk memenangkan Ganjar menjadi presiden 2014 adalah satu-satunya jalan adalah mendarik Pak Ridwan Kamil. Nah kalau kita melihat dari sisi tadi mungkin dari sisi kekuatan politik Ridwan Kamil, saya punya data kalau kita bicara tingkat kepuasan masyarakat Jawa Barat ya terhadap beliau dalam konteks sebagai gubernur Jawa Barat. Nah itu mencapai 90% lebih. Betul. Nah apakah itu salah satu modal juga kuat ketika beliau menjadi cawapres? Apakah itu cukup atau ada hal lain? Menurut analisa kita sangat sungguh memperhatikan hal ini dari awal sekali. Bahwa apabila Pak Ridwan Kamil menjadi capresnya Pak Ganjar, tidak mungkin bisa sebesar itu. Karena apa? Karena suara di Jawa Barat udah dikuasai oleh Pak Prabowo sejak lama, sejak 2014 ya? 2014. Pilpres ya, karena kalau nggak salah di Pilpres 2019 juga Pak Prabowo menang di Jabar suaranya, menguasai Jawa Barat. Itulah, Jawa Barat terutama Banten itu Pak Prabowo itu sangat kuat. Nah, sehingga kemungkinan juga ya sangat kompetitif lah. Sangat riskan sekali apabila Ibu Megawati ini tidak berhati-hati memilih cawapres yang kuat. Bisa-bisa mungkin sulit untuk memenangkan untuk Pilpres 2024 khususnya untuk Pak Ganjar. Nah Jawa Barat ini tadi menjadi sangat seksi sebenarnya gitu. Nah kalau tadi ada indikator-indikator lain, satu memang harus ada mampu memberikan elektoral di Jawa Barat. Kedua mungkin ada variabel kalau kita sandingkan misalnya dengan variabel pertimbangan harus dari tokoh NU. Nah kalau menurut Mr. Puisi yang mana? Karena kan dari cawapres Ganjar yang terakhir disebut oleh Hasto itu mengerucut sepertinya 3 nama. Sepertinya ada nama Ridwan Kamil, juga disebut ada nama Pak Mahfud yang katanya juga sudah sempat ada pertemuan tertutup dengan Ibu Mega. Masih juga ada nama Sandiaga gitu. Nah ini kan punya karakteristik atau mungkin punya basis pemilih atau punya kekuatan elektoral tersendiri. Tapi kalau tadi kembali kepada Jawa Barat, kita bisa tidak memungkiri bahwa Ridwan Kamil mungkin yang lebih kuat karena beliau adalah mantan gubernur di Jawa Barat. Walaupun mantan gubernur, mereka kan kekuatan suaranya pada saat menjadi gubernur. Untuk jadi capres kan beda. Mungkin Pak Sandi Uno itu lebih kuat daripada Pak Ridwan Kamil. Apabila Pak Sandi Uno menjadi cawapresnya Pak Ganjar. Jadi positioning Pak Ridwan Kamil sebagai mantan sekarang kan sudah selesai, mantan gubernur Jawa Barat dengan bekal kepuasan publik yang tinggi 90% bukan jaminan. Tidak jaminan. Makanya Ibu Megawati itu berhati-hati sekali. Mungkin last minute itu yang saya bilang itu akan ada kejutan-kejutan yang luar biasa last minute. Mungkin sebelum 10 Oktober datang akan dinamika politik itu akan sulit kita baca apa yang akan terjadi saat itu. Nah kalau misalnya opsinya gitu dari di luar nama itu, di luar Ridwan Kamil, ada nggak kira-kira opsi nama lain yang kuat misalnya bisa dijabar atau memang opsinya memang terbatas kepada 3 nama tadi gitu misalnya? Opsi yang kuat sebetulnya kalau Gibran menjadi cawapresnya Pak Ganjar ya itu merupakan opsi yang kuat. Karena apa? Gibran ini kekuatannya di seluruh Indonesia. Bukan hanya di Jawa Tengah aja. Itu loh. Demikian juga kalau Gibran menjadi cawapres Pak Prabowo, itu akan merupakan kekuatan sangat dahsyat karena bisa menunjang elektabilitas
Pak Prabowo melalui Jawa Tengah Jawa Tengah. dan Jawa Timur. Oke, nah mungkin beberapa poin terakhir. Nah, ini menarik kalau jadi nanti kita membaca posisi Golkar karena kan ini ada yang menyebut atau menganalisa jika memang nanti benar Ridwan Kamil dijadikan cawapresnya Ganjar, kemudian Golkar tetap di Prabowo, dianggap Golkar ini malah bisa bermain dua kaki karena ada statement juga dari petinggi Golkar ketika Ridwan Kamil kader Golkar nyebrang tadi seperti bahasa Mr. Puisi ke Ganjar, dia dianggap tetap kader Golkar. Nah, ini kan menarik jadi seperti itu. Ya memang dulu kan pernah terjadi untuk memecah suara Golkar, Pak Yusuf Kala menjadi cawapresnya Pak SBY. Ya waktu itu. Kan pecah kan. Nah, tapi kali ini belum tentu karena apa? Pak Ridwan Kamil itu bukan kader Golkar yang militan, bukan dari bawah. Artinya ya kan baru-baru juga kalau nggak salah di akhir 2022 baru bergabung gitu. Atau 2023 ada awal 2023. Tidak akan memecah suara Golkar. Kalau kali ini apabila Ridwan Kamil masuk ke PDI Perjuangan tidak akan memecah suara Golkar. Jadi tidak akan membawa gerbong Golkar. Tidak. Artinya lebih kepada kekuatan personalnya Ridwan Kamil, bukan membawa gerbong Golkar. Ya. Ya, itu ya, tapi kemungkinan juga apabila benar-benar ya masuk ke PDI Perjuangan, Ridwan Kamil kemungkinan tidak dipecat dari Golkar kemungkinan. Mungkin ya udah berjalan aja mengalir. Nah tadi pertanyaan tadi kembali ke pertanyaan, apakah ini juga jadi semacam bentuk main dua kakinya Golkar, Ridwan Kamil dilepas, nggak dipecat, dibiarkan, tapi itu juga bisa memberikan keuntungan bagi Golkar. Syukur-syukur Prabowo menang ya jelas mendukung Prabowo, tapi kalau nggak syukur atau nggak menang, kalah ya masih ada Ridwan Kamil yang bisa membuka jalan Golkar bergabung ke pemerintahannya Ganjar. Ya nantinya pada akhirnya siapapun yang menang pasti akan banyak bergabung dan oposisi paling 1, 2, maksimal 3 partai jadi oposisi. Karena apa? Saat ini yang dibutuhkan itu adalah bagaimana menjaga kesinambungan pemerintahan presiden yang akan memerintah negeri ini. Oke. Ya apalagi track record Golkar adalah partai yang tidak pernah di luar pemerintahan. Nah itu perlu kita catat. Jadi menang atau kalah Golkar di Pilpres, pasti Golkar tetap berada di pemerintahan. Itu menjadi catatan yang menarik. Oke, terima kasih Mr. Puisi sudah berbagi analisanya, ngobrol-ngobrol dengan kita di channel YouTube Mr. Puisi Live. Ya sebelum saya tutup, saya ingatkan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media. Jangan lupa juga like, komen, dan share konten-konten di channel ini. Terima kasih. Salam pemilu damai.